Halo sedulur KPPN Jogja, dalam video ini kita akan bersama-sama menyimak alur proses pengajuan UP. Untuk pengajuan usulan UP, dapat dilakukan dengan petunjuk berikut. Pertama, bendahara melakukan input referensi akun UP. Kedua, bendahara merekam dan mencetak usulan UP yang kemudian disetujui oleh KPA. Dalam merekam usulan UP, bendahara perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait besaran serta proporsi UP yang boleh diajukan untuk menghindari penolakan usulan oleh KPPN. Masing-masing satker diperkenankan mengajukan besaran UP sesuai dengan besaran pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan. Untuk satker dengan pagu di bawah 2,4 miliar, diperkenankan mengajukan UP maksimal 100 juta. Untuk satker dengan pagu di atas 2,4 miliar sampai dengan 6 miliar, diperkenankan mengajukan UP maksimal 200 juta. Untuk satker dengan pagu di atas 6 miliar, diperkenankan mengajukan UP maksimal 500 juta. Selain itu, bendahara perlu memperhatikan ketentuan proporsi UP yang diatur dalam PMK 178 tahun 2018 yaitu 60% tunai dan 40% KKP. Satker dengan pagu jenis belanja yang dapat dibelanjakan paling banyak 2,4 miliar diperkenankan mengajukan proporsi 100% tunai. Satker juga diperkenankan mengajukan proporsi UP sesuai kebutuhan dengan ketentuan berikut. Selanjutnya, usulan yang telah disetujui KPA kemudian diupload untuk divalidasi oleh KPPN. Apabila usulan disetujui oleh KPPN, surat persetujuan akan diupload oleh CSO KPPN dan dilanjutkan untuk proses SPM. Apabila usulan ditolak oleh KPPN, dokumen akan dikembalikan beserta alasan penolakan. Selanjutnya, mari kita simak bersama tutorial pengajuan usulan UP melalui aplikasi Sakti. Pertama-tama, kita login menggunakan user dan password operator bendahara pengeluaran. Jangan lupa sesuaikan dengan tahun anggaran. Sebelum melakukan perekaman UP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah data bendahara sudah diinput. Dapat dicek dengan menu administrasi, kemudian bendahara, lanjut ke bendaharawan, untuk memastikan data bendahara pengeluaran sudah terisi dengan benar. Yang kedua, pada menu bendahara, kemudian klik referensi, lanjutkan klik referensi kelompok akun UP, pastikan referensi akun UP sudah terisi dengan akun-akun yang akan dibayarkan dengan menggunakan metode UP. Lanjutkan dengan referensi variabel UP. Pastikan data variabel UP sudah terisi dengan benar. Kemudian kita cek pada referensi detail rekening untuk memastikan data rekening sudah terisi dengan benar. Jika pengecekan sudah dilakukan semua, dapat kita mulai proses perekaman usulan UP. Masuk ke menu bendahara, kemudian pilih membuat usulan. Lanjut dengan menghitung usul UP, kemudian klik rekam. Pastikan nomor DIPA dan pilihan mata uang sudah sesuai. Kemudian pilih sumber dana. Maka akan muncul kelompok akun yang dapat digunakan, total pagu, dan estimasi UP sesuai dengan variabel UP yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian input jumlah total UP sesuai kebutuhan yang akan diajukan ke KPPN. Pada bagian presentasi KKP, isi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, porsi UP KKP adalah 40%. Apabila sudah, kemudian klik simpan, maka UP yang telah kita buat tadi akan muncul pada bagian menghitung usul UP. Setelah pembuatan usul UP sudah sesuai, kita dapat melakukan logout dari user bendahara. Selanjutnya, kita simak proses pembuatan SPM UP. Berdasarkan usulan UP yang telah kita buat tadi, selanjutnya kita dapat membuat SPP UP. Langkah berikutnya adalah masuk menggunakan user operator komitmen, operator pembayaran untuk membuat SPP menjadi SPM. Setelah kita melakukan login sesuai dengan user password yang ada, kita lanjutkan pada menu pembayaran. Kemudian pilih RUH pembayaran, klik catat atau ubah SPP.
akan muncul tampilan baru di sisi kanan untuk memilih jenis SPP yang akan dibuat. Kemudian kita pilih jenis SPP, klik pilihan UP dan TUP. Pada baris berikutnya, klik UP dan GUP. Lalu baris berikutnya kita pilih UP, sehingga terbentuk jenis SPP kode 311. Selanjutnya, klik tambah. Selanjutnya akan muncul data UP yang telah dibuat. Pilih usulan UP yang akan dibuatkan SPP-nya, lalu pilih, maka akan muncul form pencatatan SPP UP. Langkah pertama dapat kita isi dokumen dasar pembayaran. Klik tambah, cari dan pilih dokumen dasar pembayaran yang sesuai dengan tahun anggaran berjalan, lalu klik pilih. Kolom informasi SPP dan uraian pembayaran akan terisi secara otomatis. Kemudian, kita isi nomor dan tanggal ketetapan UPKKP sesuai dengan surat persetujuan KKP dari KPPN. Kemudian, pada kolom informasi supplier, klik cari supplier, pilih supplier tipe 1 bendahara, lalu klik pilih. Selanjutnya pada kolom distribusi COA, pastikan detail akun dan nilai SPP sudah sesuai. Lalu klik simpan. Jika SPP UP telah berhasil disimpan, akan muncul baris informasi singkat SPP tersebut. Langkah berikutnya, masih di menu pembayaran, pilih menu cetak. Kemudian pilih mencetak SPP. Lalu pilih SPP UP yang akan dicetak, klik pilih PPK, lalu klik unduh. SPP akan tercetak dalam format PDF yang dapat kita simpan dalam komputer kita. Jika sudah, kita dapat logout dengan user, operator pembayaran atau komitmen. Langkah berikutnya adalah login sebagai user PPK untuk melakukan validasi SPP oleh PPK. Login sebagai user PPK, kemudian pilih menu pembayaran, lalu klik validasi, lalu klik validasi SPP, maka akan muncul daftar SPP yang telah dibuat. Kita pilih SPP UP yang akan divalidasi. PPK dapat memeriksa terlebih dahulu SPP yang akan divalidasi dengan mengklik unduh pracetak. Jika PPK setuju, klik setuju. Apabila proses berhasil, akan terdapat notifikasi proses setuju resume tagihan. Langkah berikutnya adalah membuat ADK SPP. Dengan cara melalui menu pembayaran, klik pada ADK, lanjutkan klik pada ADK SPP. Kita beri tanda centang pada SPP UP yang akan kita proses. Lalu klik proses, masukkan PIN PPK, kemudian input sekali lagi, lalu klik proses. Apabila pengisian berhasil, akan muncul notifikasi sukses membuat ADK di kanan atas layer. Proses validasi dan pembuatan ADK SPP UP telah selesai, maka operator dapat logout sebagai user PPK. Jika SPP telah disetujui oleh PPK, maka proses selanjutnya adalah mencetak SPM UP. Langkah berikutnya adalah login menggunakan user operator pembayaran. Pilih menu pembayaran, klik cetak, kemudian pilih cetak SPM, klik SPP UP yang telah dibuat, dan pastikan nama dan NIP PPSPM sudah sesuai. Lalu klik unduh, SPM akan tercetak dalam bentuk PDF yang akan dapat kita simpan pada komputer kita. Jika sudah, dapat logout sebagai user operator pembayaran atau komitmen. Proses selanjutnya adalah validasi SPM oleh PPSPM. Login sebagai user PPSPM, kemudian pilih menu pembayaran, pilih validasi, klik validasi SPM, akan muncul daftar SPM yang perlu divalidasi. Klik atau pilih SPM UP yang akan divalidasi. PPSPM dapat memeriksa terlebih dahulu SPM yang akan divalidasi dengan klik unduh pracetak.
Jika PPSPM setuju, maka klik setuju. Maka validasi SPM berhasil dilakukan. Proses selanjutnya adalah membuat ADK SPM dan masih terletak pada menu pembayaran user PPSPM. Masuk ke menu pembayaran, kemudian klik ADK, lalu klik ADK SPM interkoneksi, beri tanda centang pada SPM UP yang akan dibuat ADK-nya, lalu klik proses ADK SPM. Kemudian masukkan PIN PPSPM, lalu klik proses. Apabila pengisian berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses membuat ADK di kanan atas layer. Sehingga proses validasi dan pembuatan ADK SPM UP telah selesai. Kita juga dapat memastikan status SPP atau SPM yang telah kita buat melalui menu monitoring. Kemudian klik menu monitoring SPP untuk posisi SPM yang telah dicetak. Apabila ingin mengetahui apakah SPM tersebut telah dibuat ADK atau belum, kita dapat mencari pada menu pembayaran, kemudian monitoring, dan monitoring ADK. Dengan demikian, proses perekaman usulan UP sampai dengan SPM UP telah berhasil Anda lakukan.